Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 yang beranggotakan Ibrahim Renonce, Retno Mutiapuri, dan Wanda. Di sini kami akan membahas tentang serius dan persisten penyakit mental. Apakah serius dan persisten penyakit mental itu? Mari kita bahas sebagai berikut. Serius dan persisten penyakit mental. Apa itu SPMI? SPMI kepanjangan dari Serious and Persistent Mental Illness, yang berarti serius dan persisten penyakit mental. Orang dengan SPMI ditemukan di seluruh rentang kehidupan dewasa, biasanya 20-60 tahun. Mereka mengalami positif gejala penyakit, seperti delusi dan halusinasi, yang sering menentukan kriteria untuk masuk dan debit dalam pengaturan akut dan biasanya merespon dalam beberapa derajat ke psikofarmakologi. Klien dengan SPMI sering tidak memiliki keterampilan untuk sukses hidup masyarakat dan biasanya diterima kembali ke rumah sakit karena frustasi, stres, kesepian, dan buruknya kualitas hidup mereka daripada munculnya kembali gejala kejiwaan positif. Keterampilan yang dibutuhkan untuk hidup masyarakat jatuh ke dalam 5 kategori. Yang pertama, aktivitas sehari-hari. Yang kedua, keterampilan kejujuran. Yang ketiga, keterampilan leisure. Yang keempat, pemeliharaan kesehatan. Dan yang kelima, keterampilan sosial. Selanjutnya, diagnosis keperawatan yang ada di SPMI. Yang pertama, interaksi tidak efektif pemeliharaan. Yang kedua, kesehatan gangguan sosial kegiatan. Dan yang ketiga, kekurangan pengalihan. Diagnosa pertama, tidak efektif pemeliharaan kesehatan atau ketidakmampuan untuk mengidentifikasi, mengelola, dan atau mencari bantuan untuk menjaga kesehatan. Dengan penilaian data, yang pertama, kurangnya keterampilan hidup sehari-hari. Yang kedua, pembuatan kesulitan pilihan. Yang ketiga, kekurangan kemampuan memecahkan masalah. Yang keempat, apatis. Yang kelima, anergi. Dan yang terakhir, toleransi frustasi rendah. Dengan hasil yang diharapkan, segera klien akan mengkomunikasikan informasi yang akurat mengenai gejala, kepatuhan pengobatan, kebiasaan makan, dan sebagainya dalam waktu 24 jam. Mempertahankan kontak dengan para profesional masyarakat di seluruh rumah sakit. Stabilisasi, klien akan berpartisipasi dalam perencanaan perawatan diri. Verbalisasi pengetahuan tentang penyakit, pengobatan, penggunaan yang aman dari obat-obatan, dan keterampilan hidup mandiri. Dan yang terakhir, masyarakat. Klien akan mencari perawatan medis untuk kebutuhan yang berhubungan dengan kesehatan, menunjukkan pemeliharaan lingkungan rumah yang aman, menunjukkan kepatuhan terhadap didirikan rutinitas sehari-hari, menunjukkan kemandirian memadai dalam aktivitas sehari-hari. Selanjutnya, implementasi. Intervensi keperawatan. Yang pertama, ajarkan keterampilan di lingkungan klien sendiri bila memungkinkan. Misalnya, jika Anda mengajarkan cara mencuci, gunakan laundromat yang akan digunakan klien secara teratur. Dengan rasional, mentransfer atau realisasi pengetahuan dari satu situasi ke yang lain mungkin sulit untuk klien.
Yang kedua, instruksikan klien tentang tanda-tanda penyakit fisik yang memerlukan perhatian medis. Berikan parameter tertentu seperti demam 102 derajat Fahrenheit. Dengan rasional, indikator spesifik lebih mudah bagi klien untuk dikenali karena penilaian klien seringkali tidak efektif. Yang ketiga, bantu klien untuk mengidentifikasi layanan klinik atau dokter bahwa dia akan menghubungi jika penyakit fisik terjadi. Dengan rasional, hal ini lebih mudah untuk memilih penyedia layanan kesehatan ketika klien baik, sebelum situasi yang mendesak berkembang. Mengetahui siapa yang harus dihubungi ketika kebutuhan meningkat akan membantu klien menindaklanjuti. Yang keempat, dorong klien untuk mendiskusikan dengannya dokter kesulitan dengan obat atau kebutuhan untuk perubahan sebelum inisiasi klien perubahan padanya sendiri. Dengan rasional, strategi ini memungkinkan klien untuk berpartisipasi dalam mengelolanya kesehatan dan untuk memenuhi kebutuhan yang dirasakan mengenai perubahan pengobatan. Yang kelima, berikan klien umpan balik positif bagi upaya di daerah perawatan diri dan untuk kejujuran dalam pelaporan. Dengan rasional, bahkan jika upaya perawatan diri tidak berhasil pada awalnya, penting untuk memperkuat rasa klien, kontrol pribadi atas hidupnya, dan kejujuran dalam hubungan dengan penyedia layanan kesehatan. Diagnosa keperawatan selanjutnya, gangguan interaksi sosial, kuantitas cukup atau berlebih, atau kualitas tidak efektif pertukaran sosial. Dengan penilaian data, perasaan tidak berharga, kesulitan interaksi memulai, kekurangnya keterampilan sosial, penarikan sosial, tingkat percaya diri yang rendah, dan yang terakhir tidak adanya tersedia lain yang signifikan. Dengan implementasi intervensi keperawatan. Yang pertama, ajarkan klien yang sesuai keterampilan interaktif dan sosial. Menjelaskan dan menunjukkan keterampilan khusus seperti kontak mata, penuh perhatian, mendengarkan, mengangguk, dan sebagainya. Diskusikan sopan santun dasar, tahu tolong, terima kasih, terutama dalam membuat permintaan. Mendiskusikan topik yang tepat untuk percakapan sosial biasa, seperti cuaca, acara lokal, berita, dan lain sebagainya. Dengan rasional, klien mungkin memiliki sedikit atau tanpa pengetahuan keterampilan interaksi sosial. Penggunaan sopan santun dasar akan menghasilkan interaksi yang berhasil untuk klien. Pemodelan memberikan contoh konkret dari keterampilan yang diinginkan. Yang kedua, membantu klien untuk mendekati seseorang dan mengajukan pertanyaan atau membuat permintaan. Gunakan situasi kehidupan nyata, seperti mencari bantuan di toko, menanyakan arah, atau menyewa apartemen. Dengan rasional, mengajukan pertanyaan merupakan keterampilan penting dalam kehidupan sehari-hari. Menggunakan situasi nyata membuat latihan lebih bermakna bagi klien. Yang ketiga, situasi bermain peran di mana klien harus menerima tidak untuk permintaan dan di mana klien harus tepat menolak permintaan dari orang lain. Dengan rasional, toleransi frustasi rendah membuat mendengar jawaban negatif sulit bagi klien. Klien sering memenuhi permintaan dari orang lain dan kemudian menyesal melakukannya karena mereka tidak dapat menolak dengan cara yang pantas secara sosial. Selanjutnya, diagnosa keperawatan yang terakhir, kekurangan pengalihan kegiatan atau penurunan stimulasi dari atau kepentingan atau keterlibatan dalam kegiatan rekreasi atau olahraga. Dengan penilaian data, yang pertama, anedonia, yang kedua, tidak perhatian, yang ketiga, perasaan bosan, yang keempat, keinginan disajikan untuk kegiatan terarah, yang kelima, kurangnya keterampilan luar, dan yang terakhir, kemampuan untuk mengelola waktu yang tidak tertentu. Dengan hasil yang diharapkan, segera klien akan berpartisipasi dalam kegiatan rekreasi yang diselenggarakan oleh orang lain dalam waktu 24 hingga 48 jam, menggunakan perasaan
kepuasan dengan aktivitas waktu luang dalam waktu 2-3 hari. Stabilisasi klien akan siapkan daftar kegiatan untuk mengejar di masyarakat, seperti mengambil jalan-jalan, pergi ke perpustakaan, dan sebagainya. Mengembangkan jadwal yang mencakup kegiatan rekreasi, dan yang terakhir masyarakat. Terlibat dalam kegiatan rekreasi mandiri, berpartisipasi dalam kegiatan produktif. Dengan implementasi intervensi keperawatan, yang pertama, dorong klien untuk mengembangkan kebiasaan olahraga, seperti membaca koran atau menonton televisi pada waktu tertentu setiap hari. Ini mungkin bermanfaat bagi klien untuk menulis kegiatan ini pada jadwal harian. Dengan rasional, kurangnya minat atau pengalaman kesenangan masa lalu menyebabkan klien enggan untuk mencoba kegiatan. Menetapkan kebiasaan atau jadwal menghilangkan kebutuhan untuk membuat keputusan tentang apakah akan melakukan suatu kegiatan setiap hari atau tidak. Yang kedua, memperkenalkan klien untuk kegiatan yang cocok untuk satu orang, seperti menggambar, soliter, membaca, menulis, atau membuat sketsa dalam sebuah jurnal. Dengan rasional, klien perlu memilih beberapa kegiatan rekreasi untuk dikejar secara mandiri untuk saat-saat ketika orang lain tidak tersedia. Membantu klien dalam mengidentifikasi dan mencoba kegiatan yang gratis atau biaya rendah, seperti jalan-jalan, menghadiri konser gratis, dan sebagainya. Dengan rasional, klien yang sakit mental kronis biasanya memiliki keterbatasan sumber daya keuangan. Biaya film, bowling, atau transportasi independen dapat menjadi penghalang. Sekian penjelasan dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.